Tanggal 27 ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulainya, kita persiapkan dulu hati, dipersiapkan skala bukunya. Jangan lupa juga dipersiapkan persembahannya ya. Oke, adik-adik, sebelum Tante mengajak berdiri, Tante terlebih dahulu Laskar Kristus.
Kita berdoa dulu ya. Doa kita akan dibawa Tante Debbie. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, karena Engkau masih memberikan kesehatan dan juga pertolongan kepada kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak memulai ibadah kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau bimbinglah kami supaya ibadah kami berjalan dengan lancar mulai dari awal hingga akhir, dan Engkau memberikan semangat kepada adik-adik kami yang di rumah untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, terimalah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali lagi bernyanyi dari Himne Jemaat nomor 425 ayat 1. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kasih-Mu kami boleh menikmati hari ini, pagi hari ini terkhususnya Tuhan, kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami syukuri segala anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam setiap hati kami. Pakai kami Tuhan menjadi pendengar dan pelaku firman. Kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Tante percaya kita semua saat ini tetap bersuka di dalam Tuhan, walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing. Jangan pernah mundur atau lemah semangatnya untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu, Maha Melihat. Maka adik-adikku sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan, tetaplah taruh pengharapanmu kepada Tuhan dan iman percayamu supaya Tuhan memberkati kita. Baiklah adik-adik, firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Udah dapat semua adik-adik? Oke, kita akan membaca bersama-sama. Tante ulang sekali lagi. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Tante akan baca dan kamu boleh ikuti membaca di rumah ya adik-adik. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah,
tahu, supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia yang tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat yang ke-7 ya Dek, perhatikan. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oke adik-adik sekolah minggu yang kukasihi, sebelumnya kamu sudah sering mendengarkan firman Tuhan, bahkan sering kamu berkata kamu itu adalah anak Allah. Betul tidak? Betul, Tante juga setuju, sepakat dengan itu. Maka dari itu adik-adik, Tante akan memastikan hidup anak Allah yang seperti mana yang kamu jalani. Oke? Baiklah, adapun tema yang Tante ambil di minggu kita hari ini, temanya adalah hidup sebagai anak-anak Allah. Siapa yang mau hidup sebagai anak-anak Allah? Ayo, tunjuk tangan dulu. Oke, iya, Tante senang. Kamu pasti semua rindu menjadi anak-anak Allah. Tante juga demikian. Tante merindukan menjadi anak yang dikasihi Allah. Maka dari itu adik-adik, untuk menjadi anak yang dikasihi Allah, tidak mutlak harus dikatakan, aku sudah rajin berdoa, pasti aku sudah anak Allah. Aku sudah rajin memuji Tuhan, pasti aku anak Allah. Nah, bagaimana caramu memuji Tuhan? Bagaimana caramu berdoa? Nah, itu perlu kita tahu saat ini. Apakah kamu dalam doamu itu sudah sungguh-sungguh? Apakah kamu dalam pujianmu itu sudah benar-benar? Nah, ada loh katanya adik-adik, berdoa itu, doanya itu tidak benar. Doa yang bagaimana yang tidak benar? Nah, misalkan seperti ini, Tante kasih satu contoh. Kamu berkata kepada mama di rumah, "Ma, aku lapar." Terus mama kamu memberikan kamu roti. Apakah rasa laparmu itu akan langsung hilang? Iya, langsung hilang. Nah, bisa saja langsung hilang. Tetapi tidak sepenuhnya kamu sudah kenyang. Karena apa? Orang yang lapar itu jika dapat diberikan makanan atau nasi sebagai makanan pokok, pasti akan sempurna. Rasa laparnya itu akan hilang. Karena apa? Sudah makan nasi. Nah, begitu juga lah dengan berdoa. Kalau kamu berdoa saat kamu sakit, pastinya yang kamu minta kepada Tuhan, Tuhan, tolong sembuhkan aku, angkat rasa sakitku, sembuhkan aku dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, aku sembuh. Nah, itu kalau kamu berdoa pada saat sakit, dan Tuhan mendengar doamu, dan kamu disembuhkan. Jangan pada saat kamu ujian, kamu berdoa, Tuhan, aku sakit, sembuhkan aku. Padahal itu kamu posisinya ujian, deh. Nah, Tuhan melihatnya, loh, anakku si Anjeli ini berdoanya dia ujian karena dia mau menjawab ujiannya. Tapi dia berdoa, mau sembuhkan aku. Nah, jadi seperti itu perlu adik-adik sekolah minggu tahu. Di saat berdoa itu, mintalah di dalam doamu apa yang menjadi kebutuhanmu, ya. Seperti itu adik-adik. Dan saat kamu memberikan pujianmu kepada Tuhan, perlu Tante ingatkan dari sekarang adik-adikku sayang, tolong utamakan di dalam hidupmu lebih banyak pujianmu itu kepada Tuhan, jangan lebih banyak kepada TikTok, ya. Oke adik-adik, Tante sayang bersama kalian. Nah, Tuhan lebih sayang jika kamu memberikan pujianmu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata, bermegahlah kepada Tuhan lewat pujianmu. Ya adik-adik ya. Oke, ada yang perlu Tante kasih yang menjadi catatan untukmu, yang perlu kamu untuk
pelajari atau kamu renungkan di rumah. Yang pertama adalah sebagai anak-anak Allah, kita harus selalu hidup dalam kemurnian firman Tuhan. Nah, itu yang pertama tadi. Yang pertama adalah jangan pernah kamu jemu-jemu membaca firman Tuhan supaya kamu hidup menjadi murni, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat membaca firman Tuhan. Karena di saat kamu membaca firman Tuhan, kamu akan mengerti apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan dari kamu. Oke? Itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu sebagai anak-anak Allah, kita harus melaksanakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kehidupan yang bagaimana yang diinginkan Tuhan adik-adik? Yang pertama, Tante mengingatkan ini adik-adik, di saat kamu mau melakukan aktivitasmu, tetap libatkan Tuhan di dalam segala hidupmu. Yang pertama, bangun tidur, tetap bersyukur atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan tidak meminta kamu bersyukurnya satu hari, tidak. Hanya ucapan syukurmu saja. Di saat kamu sudah bangun tidur, lipat tangan, katakan, Tuhan, aku bersyukur karena pagi hari ini Tuhan membangunkan aku. Nah, itu sudah cukup deh. Yang Tuhan lihat adalah adakah kamu ingat akan Tuhan. Nah, yang kedua, di saat kamu mau makan, tetap bersyukur atas makanan yang kamu peroleh. Yang ketiga, di saat kamu belajar di sekolah ataupun di rumah, tetap campur tangan Tuhan, kamu minta supaya Tuhan yang memberikan hikmat kepadamu. Dan yang keempat adalah taatilah kedua orang tuamu, hormatilah gurumu, dan tetaplah andalkan Tuhan di dalam hidupmu, supaya kamu akan menjadi anak-anak yang berhasil. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang telah mengasihi kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, bahkan melaksanakan ibadah kami secara online di rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, pada saat ini kami sangat memiliki kerinduan Tuhan beribadah di rumah-Mu, di bait-Mu. Tetapi Tuhan, oleh karena keadaan saat ini, inilah keterbatasan kami, dan inilah yang boleh kami lakukan kepada Tuhan. Sebagai bukti kami bersyukur kepada Tuhan, kami rindu Bapa, hadir-Mu di dalam setiap hati kami. Terkhusus Tuhan, pada saat ini Bapa, firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah lewat firman-Mu, adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan saat ini, boleh menjadi anak-anak Allah yang hidup berkenan kepada Allah. Dan juga Tuhan, berdoa kepadamu ya Bapa, mereka yang sudah melaksanakan ujian mereka Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah mereka boleh menikmati hasil ujian mereka dengan nilai yang memuaskan. Bahkan Tuhan, kami rindu Bapa, berkat-Mu senantiasa tetap tinggal di dalam hati adik-adik sekolah minggu ini. Berikan mereka hikmat Tuhan, sehingga mereka berhikmat walaupun mereka melaksanakan ibadah dan pembelajaran di rumah masing-masing. Juga Tuhan, berdoa buat setiap orang tua mereka. Jadikan orang tua mereka menjadi orang tua yang baik, bijaksana, peduli terhadap setiap anak-anaknya. Berikan hikmat-Mu bagi setiap orang tua adik-adik sekolah minggu kami ini. Dan juga Tuhan, segala kebutuhan, keperluan mereka, biarlah Tuhan yang mencukupkan menurut kekayaan kemuliaan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, di saat kami percaya, berseru meminta kepada Tuhan, dan kami mengandalkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Itulah janji firman-Mu bagi kami, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami ini Bapa. Bapa di dalam surga, persembahan adik-adik kami yang sudah dikumpulkan, biarlah Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak terkasih.
surga. Dalam nama Yesus kami berdoa, sudah bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jangan lupa persembahannya kita akan kanan dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363 dan ayat 1 dan seterusnya. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Shalom. Jalan serta Yesus.